Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Hatati dari Universitas Pasir Pengarayan, Program Studi Pendidikan Matematika. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja, terutama dengan wabah COVID-19. Saya harap kalian semua tetap menjaga kesehatan kalian walaupun tetap di rumah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi himpunan, yang mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar peserta didik memahami dan bisa menentukan dari konsep himpunan dan penyajian himpunan. Masuk ke pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Dari pengertian himpunan, kita sudah mengetahui himpunan itu adalah kumpulan suatu objek, tapi dia memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jika tidak dapat didefinisikan dengan jelas, maka itu bukan merupakan himpunan. Sebagai contohnya itu seperti kumpulan buku-buku pelajar. Contoh. Dari contoh kita juga sudah mengetahui kalau kumpulan buku-buku pelajaran adalah suatu himpunan karena kita bisa mendefinisikan himpunan itu sesuai dengan pengertiannya. Yang mana pengertian itu kan kumpulan suatu objeknya itu memiliki definisi yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kumpulan buku-buku pelajaran kita bisa mendefinisikannya dengan jelas, yang mana buku-buku pelajaran kita tuh seperti ada buku IPA, matematika, IPS, PPKN, dan sebagainya. Soalnya yang contoh kedua yaitu kumpulan bilangan bulat, yang mana bilangan bulat ini yaitu dari angka bilangan negatif, 0 dan positif, itu bilangan bulat. Itu kan dapat kita definisikan kan, makanya itu termasuk dalam contoh himpunan. Selanjutnya yaitu contoh, tapi bukan himpunan, yang mana yaitu kumpulan makanan yang lezat. Selanjutnya kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Ini contoh himpunan.
Kenapa bukan termasuk dalam himpunan? Karena yang contoh pertama, kumpulan makanan yang lezat. Kita tidak bisa mendefinisikan makanan yang lezat itu seperti apa. Tidak mungkin menurut selera kita sendiri. Kalau menurut kita ya mungkin makanan itu lezat, tapi belum tentu untuk pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Kita tidak tahu kumpulan pelajaran itu yang disenangi siswa itu apa aja. Jika memang memungkinkan untuk mengetahui pelajaran yang disenangi oleh siswa, yaitu kita harus menganalisis atau meneliti siswa satu persatu dari suatu sekolah tersebut, pelajaran apa saja yang disenangi, yaitu aturan cara penulisan dalam himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital yang mana yaitu A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Tapi dengan syarat hurufnya kapital, ingat. Yang selanjutnya yaitu penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ada kurung kurawal seperti ini. Selanjutnya, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya dipakai dengan tanda koma. Untuk selanjutnya, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, dapat digunakan tanda titik-titik. Tapi titiknya 3 ya. Untuk selanjutnya, jika anggota himpunan terdapat pada kedua himpunan, maka dinotasikan dalam dia seperti C tapi tidak C. Ini bacanya yaitu bagian dari. Selanjutnya yaitu notasi seperti E tapi bukan E. Dia kayak C dulu baru digariskan tengahnya. Ini bacaannya yaitu anggota dari. Dan selanjutnya, jika notasinya seperti ini dicoret, maka ini bukan anggota dari. Maksud yang pemateri selanjutnya yaitu penyajian. Penyajian himpunan ini ada 3. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya. Atau dinamakan dengan enumerasi. Yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Anggotanya.
Yang ketiga, dengan notasi. Maka diingat, jika dalam penyajian himpunan dia ada 3, yang mana dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh. Yang mana yang A itu kan dengan menyebutkan anggotanya. Di sini dengan menyebutkan anggotanya, di sini kita akan menjabarkan anggota dari suatu himpunan. Yang mana contoh A sama dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. B 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan C 2, 3, 5, 7. Di sini kita anggap yang diketahui ini, yang mana penyajian himpunannya itu yang A berarti yang diketahui ya, dengan menyebutkan anggotanya. Maka selanjutnya itu coba cari dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yang C-nya dengan notasi. Berarti kita cari kedua yang ini lagi. Maka yang B dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Lihat yang diketahui dari A, yang mana A 2468 dan seterusnya. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C 2, 3, 5, 7. Maka di sini kita harus menuliskan sifat dari himpunan A, B, dan C. Yang A ini pasti tahu kan, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Maka ini adalah bilangan ya, 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Maka A adalah himpunan bilangan genap. Yang B, kita lihat angkanya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan ya, dia bilangan asli kurang dari 10. Yang B kita lihat pula angkanya, yang mana angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini kita bisa tahu bahwa pada himpunan B ini yaitu bilangan asli. Maka yang D adalah himpunan bilangan asli. Dia bilangan asli, tapi dia hanya sampai 6. Maka bilangan asli ini kurang dari 7.
Selanjutnya himpunan C. Kita lihat pula angkanya kembali, yaitu angka 2, 3, 5, 7. Pasti tahu ini angka apa kan? Atau bilangan apa? Ya, ini adalah bilangan prima. Maka himpunan C adalah himpunan bilangan prima. Dia bilangan prima tapi kurang dari 10. Kurang dari 10. Setelah kita tahu sifat-sifatnya, maka kita bisa menuliskan dengan notasi. Yang C dengan notasi pada himpunan A bisa kita notasikan. Jangan lupa tanda kurung awalnya. Selanjutnya kita lambangkan dengan X. Demikian sehingga, ini bacanya demikian sehingga X besar dari 0 dan bukan selanjutnya kita tuliskan dengan notasi himpunan A. Jangan lupa tanda kurung awalnya. Di sini kita lambangkan dengan X. Selanjutnya demikian sehingga, ini bacanya demikian sehingga X besar dari 0 serta X anggota dari bilangan genap. Kita tutup dengan tanda kurung awal. Selanjutnya pada himpunan B, tanda kurungnya kita lambangkan dengan X juga. Demikian sehingga X kecil dari 7 serta X anggota dari bilangan asli. X demikian sehingga X kecil dari 10 serta X anggota dari bilangan prima. Baiklah, itu materi himpunan yang mana kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan atau segala koleksi benda-benda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Berarti kita harus tahu jika ingin membuat suatu contoh himpunan atau mendapatkan soal nanti ditanya himpunan atau bukan, kumpulan himpunan atau bukan, maka kita harus tahu dulu definisi himpunan. Yang definisi himpunan merupakan yaitu himpunan itu memiliki sifat yang dapat didefinisikan. Selanjutnya, himpunan memiliki 3 penyajian, yang mana A itu menyajikan atau menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi, yang mana yang A ini dengan menyebutkan anggotanya, maka kita harus menjabarkan anggota-anggota dari suatu himpunan.
anggotanya. Setelah kita menuliskan atau menjabarkan anggotanya, maka kita dapat mengetahui sifat dari suatu anggota tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita notasikan. Yang mana kita notasikan, maka kita akan menulis dulu X. X-nya itu kita anggap ini anggotanya X. Lalu kita tuliskan X-nya itu lebih dari atau kurang dari. Maka kita tulis dengan kurang dari atau lebih dari. Selanjutnya, X itu anggota apa dari sifat yang telah kita tuliskan. Jika dia bilangan genap, maka kita tulis X itu anggota dari bilangan genap, dan seterusnya. Baiklah, agar kalian lebih paham dengan materi himpunan, maka kerjakan latihan, itu terdiri dari 2 soal. Yang mana buatlah kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, masing-masing 4 buah. Yang kedua, diketahui sifat anggotanya. Yang P itu bilangan, yang mana himpunan P bilangan bulat positif kurang dari 10. Yang ditanya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Yang keduanya itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang B, diketahui anggotanya, yang mana himpunan M anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Yang ditanya dinyatakan sifat anggotanya dan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Baiklah, materi himpunan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.